Nah, Dewi Banowati ternyata pada saat itu penasaran juga dengan bunga melati sari tersebut. Di situ lalu dia memegang bunga tersebut dan menciumnya. Nah, karena si bunga tersebut juga berbau harum, Mas Bayu, diceritakan. Nah, terjadi keanehan setelah itu, setelah bunga tersebut diciumi oleh si Banowati. Bunga tersebut ternyata bisa badar, berubah menjadi Arjuna, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam. Nah, Mas Gurit ya, kemarin berjanji akan menceritakan tentang pernikahan dari Trah Kurawa. Ya. Nah, setelah kemarin bercerita tentang pernikahan Dursasana dan Lesmana Mandra, ya. Untuk kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang siapa lagi, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Mumpung kita masih membahas tentang para Kurawa, nah kali ini ada salah satu kisah, Mas Bayu, dari Kurawa, masih Kurawa, namun ini dari Trahesi Duryudana. Setelah kemarin menceritakan tentang Lesmana Mandra, ini adiknya yang bernama Dewi Lesmanawati, Mas Bayu. Jadi Lesmana Mandra itu di dalam pedalangan masih mempunyai adik perempuan, yaitu yang bernama Dewi Lesmanawati, Mas Bayu. Nah, di dalam pedalangan Jawa berarti si Dewi Lesmanawati tersebut adalah anak dari Prabu Duryudana dan Dewi Banowati, Mas Bayu. Cerita tentang pernikahan Dewi Lesmanawati itu tadi terdapat dalam salah satu serat yang saya ketahui, yaitu serat Pustaka Raja karangan Ki Tristuti Rahmadi. Di situ disebutkan tentang lakonnya dibungkus dalam lakon yang namanya Kembang Melati Sari. Namun di situ ceritanya mengisahkan tentang pernikahan si Dewi Lesmanawati, Mas Bayu. Nah, cerita tersebut yang saya ketahui bermula ketika Prabu Basukarno, Raja Awangga itu di situ dia ingin melamar Dewi Lesmanawati, anak Duryudana itu tadi, dan akan dinikahkan dengan anak angkatnya, anak angkat si Karno itu tadi bernama Raden Karno Wisuda, Mas Bayu. Di situ Prabu Duryudana istilahnya ya mengizinkan, akan tetapi di situ Lesmanawati tadi sedang mengalami sakit dan tidak sadarkan diri di situ, Mas Bayu. Lalu anaknya si Duryudana itu tadi, Dewi Lesmanawati tadi bisa sembuh dengan diobati menggunakan yang namanya bunga yang berwujud bunga, yaitu Sekar Melati Sari, Mas Bayu. Jadi ternyata Dewi Lesmanawati itu sedang sakit, sakit di situ, Mas Bayu. Dan menurut wangsit yang sang raja terima, Dewi Lesmanawati bisa sembuh dengan bunga apa, Mas, tadi? Melati Sari itu tadi, Mas Bayu. Bunga Melati Sari ya. Nah, benar sekali. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang
yang namanya Patih Indrajanu, Yeah. utusan dari raja bernama Prabu Basukendra dari negara Ujung Tiris itu dikatakan seperti itu Mas Bayu. Nah di situ sang Patih itu tadi mengatakan bahwasanya dia ingin melamar Dewi Lesmonowati itu tadi. Nah Prabu Basukarno pada saat itu merasa tersinggung karena Lesmonowati akan dijodohkan dengan anak angkatnya itu tadi, Raden Karnowisuda itu tadi. Nah dia merasa tersinggung, Patih Indrajanu malah melamar itu tadi. Ia tidak terima di situ, Prabu Basukarno Raja Awangga itu tadi tidak terima, lalu menendang si Patih Indrajanu itu tadi yang istilahnya menurut Karno itu tadi lancang itu tadi. Maka di situ terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian antara Patih Indrajanu dan juga si Prabu Karna itu tadi. Perkelahian tersebut dipisahkan oleh si Prabu Duryudana di situ, Raja Astina itu tadi Mas Bayu. Sang raja pada saat itu karena mengetahui bahwasanya anaknya itu tadi Dewi Lesmonowati tadi rebutan istilahnya, dia lalu mengadakan sayembara di situ Mas Bayu. Siapa yang bisa membawa Sekar Melati Sari itu tadi, maka yang berhak atas Dewi Lesmonowati dan akan diterima lamarannya di situ Mas Bayu. Nah kedua belah pihak pada saat itu mendengar sayembara dari Prabu Duryudana, yaitu Patih Indrajanu dan juga si Prabu Basukarna, segera pergi di situ untuk mencari tahu tentang Sekar Melati Sari itu tadi Mas Bayu. Jadi akhirnya sang raja mengadakan sayembara ya Mas? Sayembara itu untuk tadi mencari bunga itu, Melati Sari itu tadi Mas Bayu. Terus bagaimana cara mereka mendapatkan bunga Melati Sari itu Mas? Nah di situ akhirnya Indrajanu kembali ke negaranya untuk mengabarkan hal tersebut. Nah di negara Ujung Tiris, Patih Indrajanu telah kembali, dia lalu menghadap rajanya Prabu Basukendra di situ. Dia menceritakan kejadian yang dialami di negara Astina, yaitu dia bertengkar dengan Prabu Basukarno itu tadi yang ingin menginginkan Lesmonowati itu tadi, dan juga akhirnya si Duryudana mengadakan sayembara siapa yang bisa membawa kembang Melati Sari itu tadi untuk menyembuhkan Dewi Lesmonowati, maka itu yang lamarannya diterima seperti itu Mas Bayu. Nah pada saat itu sang raja lalu mengutus Patih Indrajanu untuk mencari Sekar Melati Sari itu tadi bersamanya, dan sedangkan anak buahnya lain bernama Ditya Kala Sangkala diutus untuk menghalang-halangi saingan itu tadi dari negara Awangga itu tadi, Prabu Karno itu tadi. Akhirnya mereka berjalan sesuai tugasnya masing-masing di situ. Nah di tempat lain di negara Ndorowati, Prabu Kresna pada saat itu bersama Werkudara atau Bima sedang memberikan tentang beberapa tokoh Pandawa dan juga anak-anak Pandawa yang tiba-tiba murca atau hilang. Mas Bayu, hilang. Di situ antara yang hilang ada si Puntadewa, ada Arjuna, ada si Gatotkaca dan juga Abimanyu, itu tiba-tiba hilang dari negara Amarta di situ Mas Bayu. Tidak ada yang tahu Mas. Tidak ada yang tahu pada saat itu. Nah ternyata Prabu Kresna pun juga kehilangan anak perempuannya, yaitu Siti Sendari di situ Mas Bayu. Nah Kresna pada saat itu lalu semedi, dia semedi istilahnya meminta petunjuk kepada para dewa. Nah setelah dia bersama itu tadi, setelah dia mendapat wangsit agar nantinya si Prabu Kresna itu tadi bersama Werkudara datang ke negara Astina. Nanti akan ada sesuatu yang timbul di negara Astina tersebut Mas Bayu. Maka si Kresna dan Werkudara akhirnya bergegas menuju ke negara Astina sekaligus untuk menjenguk Dewi Lesmonowati itu tadi yang sedang sakit, tidak sadarkan diri itu tadi Mas Bayu. Jadi Prabu Kresna pergi ke negara Astina ya bersama Werkudara itu tadi Mas Bayu. Nah di negara Awangga, negaranya Prabu Basukarno itu tadi, Prabu Basukarno tadi lalu setelah dari negara Astina itu tadi mendengar sayembara itu tadi, dia juga pulang ke negaranya. Dia lalu memanggil anak angkatnya yang bernama Raden Karnowisuda, dan dia juga ada si Putut Jaya Lelono di situ bersama para punakawan. Prabu Karno pada saat itu lalu mengutus kedua anaknya, yaitu si Karnowisuda itu tadi, untuk mencari Sekar Melati Sari itu tadi sebagai syarat itu tadi untuk bisa menyembuhkan Dewi Lesmonowati itu tadi, sekaligus bisa menikah itu tadi Mas Bayu. Nah Raden Karnowisuda itu tadi, anaknya Karno angkat itu tadi, lalu bersedia di situ. Dia lalu pergi ditemani dengan Putut Jaya Lelono itu tadi, temani itu tadi Mas Bayu. Nah di tempat lain ada di namanya Pertapan Tirtoseta. Di situ ada seorang pandita yaksa bernama Darmo Sabda.
dia ditangisi oleh anak perempuannya yang bernama Endang Pratoloretno. Di situ yang pada saat itu si Endang Pratoloretno itu tadi gandrung atau kasmaran dengan Raden Karnowisuda. Itu ingin dinikahi seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh sang Pandito, Mas? Melihat anaknya itu nangis terus gitu. Iya. Tapi sebelum Mas Gurit jawab, silahkan diminum, Mas. Oh iya. Terus apa yang dilakukan Pandito itu, Mas? Nah, di situ sang Begawan Yakso itu tadi segera mencari keberadaan si Karnowisuda itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita mereka akhirnya bertemu. Sang Begawan pada saat itu mengutarakan maksudnya dan mengajak si Karnowisuda itu tadi untuk singgah di pertapaan itu tadi, seperti itu, Mas Bayu. Nah, Karnowisuda pada saat itu awalnya dia tidak mau karena ia sedang mencari Sekar Melati Sari itu tadi kan. Sang Begawan pada saat itu mengatakan bahwasanya ia mempunyai bunga tersebut, namun bunga tersebut berada di pertapan. Nah, akhirnya pada saat itu Karnowisuda itu tadi bergegas mau diajak untuk ke pertapan si Pandito Yakso itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita setelah sampai di pertapan itu tadi, si Pandito Yakso itu tadi mengatakan bahwasanya syarat pengganti bunga itu tadi, istilahnya si Karnowisuda tadi harus mau menikahi anak itu tadi, Endang Pratoloretno itu tadi di situ, Mas Bayu. Ya, jadi ternyata bunga Sekar Melati itu berada di pertapan Tirto apa, Mas? Tirto Seto. Dan sebagai gantinya si Karnowisuda harus menikahi anaknya ya. Iya, benar sekali. Nah, terus apakah Karnowisuda mau, Mas, menikahi itu? Nah, di situ tanpa pikir panjang akhirnya si Karnowisuda itu tadi mengiyakan mau di situ, dan akhirnya si Pandito Yakso menikahkan Pratoloretno dengan si Karnowisuda itu tadi, Mas Bayu. Nah, sebagai istilah sebagai syarat memenuhi permintaan anaknya juga kan tadi. Nah, sang Begawan pada saat itu juga mengatakan bahwasanya bunga Sekar Melati Sari itu tadi tidak sembarang orang bisa membawa atau kuat gowo kembang melati sari itu tadi, Mas Bayu. Nah, maka dari itu jika si Karnowisuda itu tadi menginginkan melati sari itu tadi, biar sang Begawan saja yang membawa bunga tersebut sampai ke tujuannya si Karnowisuda itu tadi, Mas Bayu. Nah, si Karnowisuda lalu mengatakan bahwasanya dia ingin membawa bunga melati sari tadi ke negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Jadi tidak sembarang orang ya, Mas, bisa membawa bunga itu. Nah, benar sekali, Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ sepakat si Karnowisuda bersama si Pandito Yakso itu tadi, Darmo Sabdo itu tadi pergi ke negara Astina, Mas Bayu. Nah, di tengah perjalanan Begawan Darmo Sabdo itu tadi dibegal atau dihadang oleh Prabu Basukendra itu tadi bersama Patih Indrajanu yang ingin merebut Sekar Melati Sari itu tadi, Mas Bayu. Nah, sang Begawan tidak mau memberikan di situ dan terjadi peperangan. Akhirnya terjadi peperangan. Karnowisuda pada saat itu meminta bantuannya si Putut Jayalelono itu tadi. Akhirnya terjadi peperangan di situ antara Putut Jayalelono melawan Prabu Basukendra dan Patih Indrajanu itu tadi. Nah, peperangan pada saat itu sangat sengit, tidak ada yang mau ngalah. Akhirnya peperangan dipisahkan oleh sang Begawan Yakso itu tadi, sang Pandito Yakso itu tadi. Nah, dia di situ sang Begawan berpura-pura ingin memberikan bunga melati sari tersebut kepada sang Raja Basukendra, karena pada saat itu dia tahu, sang Begawan sudah tahu bahwasanya pasti sang raja tadi tidak akan kuat membawa benda bunga melati sari itu tadi. Pasti dia tidak akan kuat karena kawibawan itu tadi sangat besar sekali di situ. Nah, maka dari situ setelah diberikan istilahnya bunga tersebut diberikan. Nah, setelah diberikan Prabu Basukendra itu tadi selang beberapa saat raja raksasa itu tadi akhirnya tiba-tiba lemas dan pingsan di situ, Mas Bayu. Kenapa itu, Mas? Ya, mungkin karena terkena wibawani si kembang melati sari itu, istilahnya kekuatan magis yang berada di Sekar Melati Sari itu tadi. Nah, akhirnya setelah si raja pingsan tadi, prajuritnya bingung semua. Sekar Melati akhirnya diambil lagi oleh sang Begawan. Sang Begawan lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke negara Astina bersama si Karnowisuda dan Putut Jayalelono itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah siuman si Prabu Basukendra itu tadi siuman, dia lalu mengejar
mengejar kembali Begawan Darmo Sabdo itu tadi yang menuju ke negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Nah, di negara Astina Begawan Darmo Sabdo itu tadi bersama si Raden Karnowisuda telah sampai di situ dan menemui si Prabu Duryudana di situ. Dan oleh si Prabu Duryudana segera diajak ke Kaputren, ke tempatnya si Lesmonowati untuk menyembuhkan anaknya yang sakit itu tadi, tidak sadarkan diri itu tadi. Nah, ternyata di situ sudah ada si Prabu Kresna dan Werkudara itu tadi telah sampai duluan di negara Astina itu tadi, sembari menjenguk si Dewi Lesmonowati yang saat itu dipangku oleh Banowati yang sakit itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ tiba-tiba datang Basukendra juga memaksa masuk ke negara Astina, Kaputren Astina. Nah, Begawan Darmo Sabdo pada saat itu segera mengeluarkan Sekar Melati itu tadi. Sekar Melati tadi dikeluarkan dan diletakkan di atas kepalanya si Lesmonowati itu tadi, Mas Bayu. Seketika pada saat itu membuat si karena mungkin daya nih, kekuatan itu tadi membuat si Dewi tersadar, Dewi Lesmonowati tersadar, dan di situ diceritakan si Dewi Lesmonowati telah sembuh, dari sakitnya. Bisa sembuh dengan menggunakan bunga itu ya ternyata. Bunga Sekar Melati Sari itu tadi. Nah, di situ kan Lesmonowati dipangku oleh si Banowati. Nah, Dewi Banowati ternyata pada saat itu penasaran juga dengan bunga Melati Sari tersebut. Di situ lalu dia memegang bunga tersebut dan menciumnya. Nah, karena si bunga tersebut juga berbau harum, Mas Bayu, diceritakan. Nah, terjadi keanehan setelah bunga tersebut diciumi oleh si Banowati. Bunga tersebut ternyata bisa berubah menjadi Arjuna, Mas Bayu. Menjadi Arjuna. Nah, bunga tersebut ternyata malihani si Arjuna dan dia segera si Arjuna itu tadi memondong si Banowati, dan juga Karnowisuda itu tadi dia juga berubah menjadi Abimanyu di situ dan memondong si Dewi Lesmonowati di situ, Mas Bayu. Oh, jadi bunganya tadi badar menjadi Arjuna ya, Mas? Ya, badar menjadi Arjuna. Karnowisuda berubah menjadi Abimanyu di situ. Nah, pada saat itu datang si Prabu Basukendra. Nah, pada situ juga dia menantang si Begawan Darmo Sabdo itu tadi. Sang Begawan pada situ lalu maju bersama si Putut Jayalelono. Terjadi peperangan di situ. Prabu Basukendra lalu mengeluarkan sebuah senjata dan mengenai sang Begawan dan juga Putut Jayalelono itu tadi. Nah, di situ baru badar Begawan Darmo Sabdo itu tadi berubah menjadi Prabu Puntadewa Raja Amarta, dan juga Putut Jayalelono itu tadi berubah menjadi si Gatotkaca di situ, Mas Bayu. Banyak yang berubah ya. Nah, badar di situ. Nah, sang Raja Basukendra semakin marah di situ. Dia segera pada saat itu lalu dihadapi oleh si Werkudara di situ, Mas Bayu. Terjadi peperangan Prabu Basukendra melawan si Werkudara atau Bima. Si sang raja raksasa akhirnya tewas dicubles kuku Ponconoko di situ, Mas Bayu. Lalu Prabu Duryudana setelah kejadian tersebut, nah, melihat istrinya Banowati itu tadi kok dipondong Arjuna, di situ si Duryudana ingin marah sebenarnya. Dia ingin marah, ingin istilahnya Arjuna kok kurang ajar seperti itu. Namun Banowati di situ pintar, dia berhasil menenangkan kemarahannya si Duryudana itu tadi, karena dia tahu bahwasanya jika Duryudana marah itu tadi, dia pasti akan delay dengan perkataannya si Banowati itu tadi. Nah, pada saat itu si Banowati mengatakan bahwasanya tidak apa-apalah seperti itu, karena juga bisa menyembuhkan si Dewi Lesmonowati itu tadi. Dan disitu setelah sembuh Lesmonowati tadi diceritakan, lalu dia berhak menjadi istrinya si Abimanyu, Mas Bayu. Nah, pada saat ini kan ada yang berbeda. Biasanya kan yang terkenal dari istrinya Abimanyu tadi cuma hanya si Siti Sendari dan juga Utari yang saya ceritakan. Namun benar sekali. Namun di sini diceritakan Lesmonowati tadi malah menjadi istrinya si Abimanyu setelah badar itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang pernikahannya Lesmonowati, anaknya si Prabu Duryudana dengan Banowati yang diperebutkan banyak orang itu tadi, dan akhirnya bisa dimenangkan oleh si Raden Karnowisuda atau yang berubah menjadi Abimanyu itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Gurit, atas kisahnya tadi. Nanti Mas Gurit bisa cerita lebih banyak lagi ya, Mas Gurit, di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang Dewi Lesmonowati yang disembuhkan oleh Karnowisuda menggunakan bunga Melati Sari. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit berikan tadi
bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.